Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman. Saya akan menjelaskan materi tentang sanitasi air bersih. Baik, langsung pada materinya. Sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Sedangkan kualitas atau salinitas air dapat ditinjau dari 3 aspek, yaitu fisik, kimia, dan biologis. Sifat fisik. Persyaratan fisik air minum merupakan persyaratan air yang dapat dinilai dengan indera seperti indera penglihatan, indera penciuman, dan indera perasa. Selanjutnya sifat kimia. Syarat sifat kimia air bersih atau air minum adalah persyaratan yang menyangkut kadar atau kandungan zat kimia dalam air. Sedangkan sifat biologi, persyaratan ini menyangkut kandungan mikroorganisme atau jasad renik yang terdapat dalam air minum. Air minum ini tidak boleh mengandung bakteri yang dapat merugikan kesehatan manusia. Oke, lanjut. Kedua, kebutuhan air minum dalam satu hari. Seperti kita ketahui, tubuh kita 70% terdiri dari air, dan kita akan kehilangan cairan secara terus-menerus seiring dengan keluarnya keringat dan pada saat kita buang air kecil. Oleh karena itu, jika kita kekurangan air, maka tubuh kita tidak akan bekerja dengan sempurna. Lanjut, kebutuhan air yang dibutuhkan oleh orang dewasa. Menurut rekomendasi dari Institute of Medicine atau dikenal dengan IOM, individu yang berusia 19 tahun atau lebih harus memiliki asupan cairan keseluruhan sekitar 3,7 liter per hari pada pria dan sekitar 2,7 liter per hari pada wanita. Selain itu, asupan air Anda juga harus mengonsumsi buah, sayur yang mengandung banyak air. Selanjutnya, kebutuhan air oleh anak-anak yang direkomendasikan. Asupan air pada anak-anak bervariasi menurut umur. Anak-anak usia 4-8 tahun harus meminum sekitar 40 ons atau setara 5 cangkir air setiap hari. Usia 9-13 tahun harus minum sekitar 56 hingga 64 ons air per hari atau setara dengan 7-8 cangkir. Usia 14 tahun sampai 18 tahun, asupan air yang disarankan per hari adalah 8-11 cangkir. Lanjut, ketiga, kebutuhan air rumah tangga masyarakat Indonesia dalam sehari. Survei Sosial Ekonomi Nasional oleh Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat adanya peningkatan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak di Indonesia. Pada 2012, hanya 65,05% rumah tangga memiliki akses terhadap sumber air minum layak. Pada 2014, sebanyak 68,11% rumah tangga punya akses tersebut. Angka ini naik lagi di 2017 menjadi 72,04%. Kebutuhan air terbagi menjadi 2, berdasarkan golongan ekonomi dan berdasarkan kegiatan pemakaian. Berdasarkan golongan ekonomi, pemakaian air rata-rata rumah tangga di perkotaan di Indonesia untuk golongan ekonomi menengah ke bawah adalah 1.900,11 liter per hari per orang.
Sedangkan untuk golongan ekonomi menengah ke atas sekitar 2.447,36 liter per orang per harinya. Berdasarkan kegiatan pemakaian, kegiatan mencuci pakaian merupakan pemakaian air terbesar dalam rumah tangga setelah keperluan mandi, mencuci baju, menghabiskan air hingga 30% dari konsumsi air dalam rumah tangga secara keseluruhan. Sedangkan 70% dari jumlah tersebut digunakan untuk pembilasan. 4. Perbandingan Permenkes nomor 416 dan nomor 907. Permenkes nomor 416 tahun 1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air. Air minum didefinisikan sebagai air yang kualitasnya memenuhi kesehatan dan dapat langsung diminum. Pada Permenkes nomor 416 tahun 1990 diatur tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air yang meliputi air bersih, air minum, air kolam, air renang, dan air permandian umum. Parameter pada persyaratan kualitas air minum dibedakan menjadi fisika, kimia, atau anorganik dan organik, mikrobiologi, dan radioaktivitas. Selanjutnya, Permenkes nomor 907 tahun 2002 tentang syarat-syarat pengawasan kualitas air minum. Air minum didefinisikan sebagai air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Selain tentang kualitas air minum, pada Permenkes nomor 907 tahun 2002 juga dilengkapi dengan tata cara pelaksanaan kualitas air minum dan pengawasan internal kualitas air oleh pengelola air minum. Parameter pada persyaratan kualitas air minum dibedakan menjadi bakteriologis, kimia, bahan organik yang memiliki pengaruh langsung terhadap kesehatan, bahan organik yang kemungkinan menimbulkan keluhan pada konsumen, bahan anorganik yang memiliki pengaruh langsung terhadap kesehatan. 5. Penyakit yang ditularkan melalui air. Macam-macam penyakit. 1. Kolera. Kolera. Penyakit kolera agennya yaitu bakteri Vibrio cholera. Bakteri ini masuk ke dalam tubuh seseorang melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Bakteri tersebut mengeluarkan enterotoksin atau racunnya pada saluran usus sehingga terjadilah diare, disertai muntah yang akut dan hebat. Akibatnya seseorang dalam waktu hanya beberapa hari kehilangan banyak cairan tubuh dan masuk pada kondisi dehidrasi. 2. Diare. Penyakit diare agennya adalah Escherichia coli. Pengelolaan air minum yang tidak baik dengan terkontaminasinya air oleh Escherichia coli dan tanpa direbus sempurna akan menyebabkan tingginya kejadian diare tersebut. 3. Malaria. Penyakit malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium melalui nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Cara penularannya yaitu nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi menularkan melalui air liur nyamuk ke dalam darah manusia yang digigit. Adapun penanggulangan agar kita terhindar dari macam-macam penyakit tersebut adalah 1. Pemantauan kualitas air. 2.
pengaturan tata ruang, 3. Perlindungan sumber air, dan 4. Monitoring dan evaluasi. 6. Perbandingan penanggulangan masalah air bersih di Indonesia dan negara lain. Negara Indonesia. Ada 2 masalah utama yang menyebabkan kualitas air yang buruk di Indonesia. Masalah pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat di Indonesia tentang lingkungan. Masih banyak penduduk yang mengarah pada kualitas air yang buruk di Indonesia, terutama pada sumber daya air yang seharusnya menjadi sumber mata air pencaharian. Masalah kedua adalah alokasi anggaran yang rendah untuk masing-masing daerah yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan air bersih dan sanitasi. 2 masalah utama ini di atas tampaknya ada habisnya, bahkan dari tahun ke tahun semakin besar dan bertambah kompleks untuk ditangani. Beberapa penanggulangan masalah air bersih di Indonesia, salah satunya teknologi dalam penyediaan sanitasi dan air bersih perlu dikembangkan, baik dari segi tugas, proses kerja, maupun tanggung jawab kelembagaan. Selanjutnya, sosialisasi intensif kepada masyarakat pun mengambil peran sangat penting. Penetapan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sektor swasta maupun masyarakat sekitar. Melakukan pertolongan alternatif dengan sedekah air bersih. Untuk menjamin sebuah pasokan air yang beragam dan berkesinambungan, negara asing mengandalkan 4 keran nasional, yakni resapan air lokal, impor dari Malaysia, daur ulang dan new water, dan desalinasi atau pemurnian air dari kadar garam. Contohnya new water, yaitu pengelolaan air yang tidak berakhir sampai di situ. Air bekas pemakaian pelanggan kemudian dikumpulkan lagi melalui sistem pembuangan kotoran dan kebersihan di pabrik reklamasi air. Itulah tadi penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.